Salam saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian. Bersama saya Evangelis Eti Silura. Merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 2 mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ternyata di sini ditulis roh. Sebenarnya dalam bahasa aslinya hukum roh ya. Hukum roh yang memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Ternyata dosa itu adalah hukum ya, ada hukumnya, hukum dosa. Maut, hukum maut. Artinya ketetapan dosa, jadi tidak bisa dilawan dosa itu ya. Hukum itu hanya bisa dilawan oleh hukum lagi. Contoh, hukum gravitasi bumi, semua benda akan jatuh ke bawah, ke bumi ya. Nah, semua benda kalau dilemparkan ke atas, dia akan jatuh ke bawah. Itu hukum gravitasi bumi. Kebalikan dari hukum gravitasi bumi, ya, yaitu balon gas ya. Kalau kita mengisi balon dengan gas yang lebih ringan dari udara, maka dia akan naik ke atas. Nah, itu kebalikannya ya. Nah, begitu pula dengan hukum dosa ini, saudara-saudaraku, semua manusia tidak ada yang bisa melawan dosa. Tuhan Yesus berfirman, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Semuanya berbuat dosa ya, mau dosanya kecil atau besar, pokoknya semua sudah terlibat dari dosa. Nah, lebih buruknya lagi, manusia ini sering ingin bertobat, tapi setelah bertobat paling kuat 2 hari, seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, nanti balik lagi dosa ya, dosa yang sama. Nah, kalau berulang-ulang dosa yang sama berulang-ulang dilakukan, inilah yang disebut budak dosa. Jadi diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis ya, taat kepada iblis, tidak taat kepada Allah. Nah, walaupun kita lawan dengan perbuatan baik, tidak akan mungkin seimbang dari mulai kita dilahirkan sampai kita mati ya, tidak akan ada yang seimbang. Jadi tetap dosa itu akan lebih berat timbangannya. Jadi otomatis semua manusia masuk ke dalam maut, karena upah dosa adalah maut. Nah, tetapi ada hukum sekarang, ada hukum yang lebih tinggi dari hukum dosa dan hukum maut, yaitu hukum roh. Puji Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, di Yohanes 6 ayat 63 ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, roh Tuhanlah yang memberi kita hidup. Kita tidak bisa melawan dosa, melawan maut oleh perbuatan kita, oleh amal kita, oleh ibadah kita. Yang bisa menghapuskan dosa, yang bisa menyelamatkan kita dari maut, hanya roh Allah sendiri, roh Tuhan sendiri ya. Di 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, yang membuat manusia bisa merdeka, roh Allah. Jadi roh Allah itu harus ada di dalam diri kita, di dalam kita. Roh itu kan seperti udara, jadi bisa ada di dalam kita, bisa di luar kita. Jadi kita bisa di dalam Allah, Allah di dalam kita. Nah, seperti itu. Lalu dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 ya, barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia. Jadi kita yang mengikatkan dirinya pada Tuhan tuh yang
percaya kepada Tuhan, percaya taat ya, karena percaya makanya kita bisa taat. Kalau tidak percaya ya nggak akan taat ya. Contohnya orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan, kalau punya masalah kan dia suka pergi ke orang pintar. Nanti kalau si orang pintar ini bilang, oh kamu harus begini, mereka tuh mentaatinya karena mereka tuh percaya kepada si orang itu, orang yang disebut pintar dalam tanda kutip. Terlebih-lebih kita sekarang, kita ini percaya kepada Tuhan sama dengan mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Sedangkan Allah mengatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan. Barang siapa yang menerima roh Tuhan tinggal di dalam hidupnya, di dalam dia ada kemerdekaan. Haleluya. Tuhan Yesus juga mengatakan di Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita lanjutkan dengan ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Jadi yang dapat memerdekakan kita adalah roh Allah, Yesus Kristus itu sendiri. Tadi roh Allah yang memerdekakan kamu ya. Di sini Tuhan Yesus sendiri yang memerdekakan kita ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Roh Tuhan itu juga yang akan memerdekakan kita. Jadi kalau benar-benar anak itu memerdekakan kita, maka kita tuh benar-benar merdeka. Jadi tidak lagi menjadi budak dosa, tidak lagi terikat oleh hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Nah, jadi kita harus setiap hari ini ya mengingat akan kebenaran ini. Contoh, seorang penjahat, misalnya seorang pembunuh ya, lalu ditangkap, di penjara, ceritanya bertobat, tapi pulang dari penjara bisa melakukan hal yang sama, membunuh lagi. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena dia hanya bertobat. Bertobat tuh hanya mengaku dosa. Ada kekurangannya. Setelah bertobat, yang penting mengundang roh Tuhan hidup di dalam dirinya, menjadi Tuhannya secara pribadi, menjadi kemerdekaan di dalam hidupnya. Jadi benar-benar bisa merdeka gitu ya. Pada saat ada cobaan di luar, di lingkungan kita berkata, oh Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah memerdekakan aku, Engkau yang hidup di dalamku, Engkau adalah kekuatanku Tuhan, Engkau adalah kekudusanku, Engkau kesucianku, Tuhan Engkaulah segala-galanya bagiku. Pada saat kita mengatakan seperti itu, maka kekuatan roh Tuhan itu akan bekerja di dalam batin kita, sehingga kita mampu melawan hukum dosa dan hukum maut itu ya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, mengetahui firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu hanya seperti bacaan ya, huruf-huruf yang tertulis di dalam kitab, itu tidak ada kuasanya. Sebenarnya firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan Yesus Kristus itu ya, firman Tuhan Yesus adalah roh dan hidup. Jadi perkataan-perkataan Tuhan adalah firman. Hidup beda, bukan seperti catatan sejarah ya.
huruf yang mematikan, huruf-huruf biasa. Tetapi firman Tuhan adalah kehidupan. Jadi hanya bisa dipraktekkan dalam hidup, bukan hanya teori. Di Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Karena kita udah dimerdekakan dari dosa. Tadi siapa yang memerdekakan kita? Roh Allah, Yesus Kristus itu sendiri. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang sudah memerdekakan kita. Sekarang kita bukan hamba dosa lagi, tetapi hamba kebenaran. Orang-orang yang mentaati firman Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita, kita mampu melakukan firman Tuhan. Ya. Lebih daripada hukum Taurat. Kalau hukum Taurat gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi kalau hukum Kristus, kasih, ya. Musuh kita doakan, kita kasihi. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu hukum Kristus, itu adalah hukum kasih, lebih dari hukum Taurat, ya. Seperti Kristus memberikan hujan kepada orang baik dan orang jahat, memberikan matahari kepada orang benar dan orang tidak benar. Itu jadi beda, ya, walaupun kita ini sering dianiaya, ya. Kadang ada yang dibunuh karena Kristus, ada yang tempat ibadahnya dihancurkan dan lain sebagainya, ada yang dibom, tapi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kita tahu bahwa kita itu ada di dalam hukum roh, yaitu kasih Allah tinggal di dalam hati kita, sehingga kita bisa seperti Allah, mengasihi semua manusia, memberi kesempatan kepada semua manusia untuk bertobat dan untuk menerima kehidupan, menerima hidup yang kekal di dalam dirinya. Puji Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus semakin meneliti kebenaran dari kemerdekaan itu, ya. Kita lihat dari Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Jadi kita bukan hanya mendengar dan melupakan firman Tuhan itu, tapi harus dengan teliti, tekun, sungguh-sungguh melakukannya. Jadi dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti kita berbahagia. Jadi tidak ada beban, tidak ada musuh, tidak ada sakit hati, tidak ada khawatir, tidak ada takut, ya, tidak ada kebencian. Semuanya yang buruk-buruk itu nggak ada, karena yang ada itu adalah roh kebenaran, roh kudus, roh Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang. Mungkin kita juga kan suka berbuat salah kepada orang lain. Kalau kita yang berbuat salah, kita yang meminta maaf. Kalau orang lain yang berbuat salah, kita yang mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus bilang pengampunan itu harus diberikan dalam satu hari itu bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, 490 kali. Artinya gak mungkin kan
manusia ada yang sampai 490 kali bersalah kepada manusia lain, paling dalam sehari sekali atau 2 kali ya. Jadi kita mengampuni supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kita harus ingat bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Tadi hukum roh ya, hukum roh itu Kristus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan apa itu? Misalnya perhambaan hukum Taurat. Jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Jadi kita beribadah itu dan beramal itu karena kita percaya. Jadi kita berdoa, kita berpuasa, kita memuji Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Itu beda ya. Beda dengan memuji Tuhan, berdoa, berpuasa, misalnya ya beribadah, memberi, dan beramal dan lain sebagainya. Karena peraturan beda dengan karena percaya. Jadi kita melakukan amal ibadah kita karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, bahwa kita percaya bahwa kita tidak berada dalam hukum dosa dan hukum maut, tetapi kita berada dalam hukum roh yang sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, sehingga pikiran kita tidak lagi khawatir apakah kita masuk neraka atau masuk surga. Tidak khawatir, pasti masuk surga. Hanya tinggal hidup kita ini hidup yang bersandar kepada Tuhan, firman dan rohnya, yaitu firman Tuhan dan rohnya. Firmannya itu bukan untuk dihafal-hafal ya, firmannya itu untuk dinikmati, dihidupkan, diamalkan. Jadi hidup di dalam kita itu ya, firmannya itu kehidupan kita. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi jangan salah paham ya saudara-saudara. Mungkin ada yang mendengar firman ini lalu dia punya pikiran salah. Pikirannya, kalau kita udah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, enak ya, kita bisa berbuat dosa seenak-enaknya. Bukan seperti itu saudara-saudaraku ya, teman-teman. Itu keliru. Justru kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut supaya kita bisa saling mengasihi, melayani seorang dengan yang lain, menjadi taat kepada firman Tuhan, taat pada kebenaran, hamba kebenaran ya, menjadi orang-orang yang disempurnakan sama seperti Bapa di surga adalah sempurna ya, berbuah-buah di dalam roh, buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan ya, penguasaan diri. Nah, itu buah-buah roh keluar dari hidup kita sehingga teman-teman bisa melihat hidup kita itu seperti Kristus, penuh dengan damai ya. Tidak iri hati, dengki, itu kebalikan dari buah-buah roh itu semua. Tidak ada di dalam orang yang hidup menurut roh. Jadi kalau hidup kita, roh Tuhan ada di dalam kita, hendaklah hidup kita juga dipimpin oleh roh itu sendiri, roh Tuhan. Pimpinan roh Tuhan tuh ada, yaitu firman Tuhan dan rohnya sendiri ya.
ya, hanya 2 perintah Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dirangkum oleh 2 firman Tuhan ini, seluruh hukum Taurat yang jumlahnya lebih dari 400 selain yang 10 hukum Taurat ya. Nah itu makanya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu jadi dari 400 ketentuan-ketentuan di dalam hukum Tuhan itu hanya disingkat oleh Tuhan Yesus, semuanya dirangkum, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Itu jadi benar-benar merdeka. Orang yang percaya Tuhan Yesus itu hidupnya tidak punya beban berat, merdeka ya. Berdoa karena kita percaya ada Tuhan. Karena percaya makanya kita berdoa. Karena percaya makanya memuji Tuhan. Karena percaya beribadah. Karena percaya melayani sesama. Karena percaya melayani Tuhan ya, beramal dan lain sebagainya tuh karena kita sudah dimerdekakan. Beda. Jadi bukan kita melakukan ritual agama ya, amal ibadah dan sebagainya itu supaya kita selamat, bukan. Karena kita percaya kita sudah diselamatkan, sebabnya kita berdoa, itulah sebabnya kita memuji Tuhan, beribadah, beramal, dan segala macam kebaikan yang timbul dari dalam hati kita karena kita percaya Tuhan hadir, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Jadi keselamatan itu bukan mudah-mudahan bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, bukan bagaimana nanti ya, tetapi sekarang kita sudah menerima keselamatan roh, jiwa, dan tubuh kita kelak akan dibangkitkan, dimuliakan serupa dengan Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, bagaimana cara pandang kita atau cara berpikir kita untuk menjalani hidup ini? Kita lihat Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup oleh Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Ini firman yang sangat berkesan ya bagi saya sejak saya dilahirkan kembali. Jadi bahwa kita tuh udah mati bagi hukum Taurat ya, oleh hukum Taurat. Jadi kita hidup itu bukan oleh Taurat lagi, tapi oleh iman kepada Yesus, supaya hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi segala yang buruk yang ada di dalam kita dari dosa dan dosa Adam ya, plus dosa-dosa yang kita perbuat sudah disalib oleh Kristus. Waktu Kristus disalib itu udah digantikan darahnya, nyawanya ya, nyawanya menggantikan nyawa kita yang percaya. Itu namanya kasih karunia atau rahmat Allah. Orang-orang mencari rahmat Allah. Katanya manusia itu pasti mendatangi neraka, ajaran dari seberang ya. Pasti masuk neraka dan
Tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkannya. Nah, rahmat Allah itu Tuhan Yesus ini. Yesus Kristus adalah rahmat Allah. Jadi kita diselamatkan itu oleh rahmat Allah. Karena saya sudah mendapatkan rahmat, maka saya berdoa, beribadah, beramal, dan sebagainya. Bukan karena ingin diselamatkan. Nah, ini ya yang sering ditanyakan ya, sering ada yang bertanya pada saya ya. Apa yang kita perbuat itu bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah menerima keselamatan, karena sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, maka kita dapat melakukan ibadah dengan sukacita. Haleluya. Dan upahnya ada. Baru itu ada upah. Tapi kalau kitanya masih berdosa, kitanya tidak mau percaya Tuhan Yesus, hanya Yesus yang diberi kuasa untuk mengampuni dosa, kan? Kepadaku telah diberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Kuasa apa? Salah satunya kuasa pengampunan, kuasa memberikan keselamatan ya, kuasa dalam menguduskan dan lain sebagainya. Tanpa Yesus tidak ada pengampunan. Jadi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan ya saudara-saudaraku ya, teman-teman ya. Kita semua sudah dimerdekakan oleh Kristus ya. Sehingga kita bisa bebas, kita bisa bersukacita, beribadah dengan bersungguh-sungguh, memuji Tuhan karena rasa syukur kita, karena hati kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus ya, hati kita dipuaskan ya oleh Tuhan Yesus. Marilah kita sekarang saling mengasihi, saling mendorong di dalam kasih, saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling mengampuni, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita sampai Maranatha, Tuhan beserta kita. Haleluya, puji Tuhan dalam nama Yesus. Amin.